Jam berapa itu janjiannya? Jam 4. Dengan Ibu Lis dan Dokter Nani. Dokter Nani. Boleh kita hubungi dok ya? Oh iya baik. Halo, assalamualaikum. Iya dok, sudah di mana dok? Oh iya, baik-baik. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum. Sudah di mana dokter Ita? Sudah dekat. Sudah dekat ya. Boleh dijemput beliau, diantar langsung ke ruang tamu ya. Oke, silakan dok. Silakan dulu. Bu, iya. Oh, tadi ibu dari mana ya? Iya, tadi masih ada ini mahasiswa. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Silakan Ibu Lis. Ya. Makasih. Silakan dok. Apa kabar nih Bu Lis? Dokter Nani? Alhamdulillah Iya. baik. Sebelum kita ngobrol, boleh saya menyapa dulu ya pemirsa kita di rumah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bahagia sekali rasanya kita jumpa lagi dalam acara rubrik kesehatan. Dan saudara, seperti kita ketahui bahwa berbicara tentang kejadian baru kanker pada kepala dan leher di dunia, kurang lebih tercatat 932.000. Jumlah itu tentu saja penjumlahan dari kanker jenis mulai dari kanker bibir, rongga mulut, lidah, orofaring, hipofaring, termasuk laring atau kotak suara, nasofaring, dan kelenjar ludah sendiri. Nah, bagaimana mengenal, mencegah, dan mengobati, serta seperti apa sejauh ini peranan daripada YKI, kita akan bincangkan bersama dua narasumber tamu istimewa saya pada sore hari ini. Di sebelah kiri saya ada Ibu Insinyur Hajah Listiati F. Nurdin MFis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Lis adalah Ketua YKI Sulawesi Selatan. Di sebelah kiri beliau ada Dr. Nani Iriani Jufri, spesialis THT BKL Konsultan Fix. Beliau adalah Ketua Divisi Onkologi Telinga Hidung Tenggorokan, juga adalah dosen di bagian THT BKL Fakultas Kedokteran UNAS. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok sudah hadir. Sehat ya Ibu Lis dan Dokter Nani ya. Ya. Dan juga ada asisten kita Dokter Masyita, spesialis THT BKL. Terima kasih dok sudah bersama kita di rubrik kesehatan. Dan audiens kita kali ini luar biasa, ibu-ibu cantik dari Think Survive ya, Think Survive, kemudian IWAPI, BKMT, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan, juga adik-adik koas dari Fakultas Kedokteran Unismu. Assalamualaikum ibu-ibu. Boleh dong saya cek ya semangatnya ya. Rubrik kesehatan. Luar biasa. Ya. Semangat ya semuanya ya. Dan juga saudara penonton dimanapun saat ini Anda berada, siaran TVRI kini dapat disaksikan tidak hanya melalui pesawat televisi, tapi juga dinonton melalui beragam media sosial sebagai Facebook, fanpage TVRI Sulawesi Selatan, kemudian di YouTube channel dan Instagram kami. Dan jangan lupa bersama adik Modi yang selalu setia di belakang mengajak ibu-ibu dan pemirsa di rumah untuk segera bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Kenapa harus TV digital? TV digital ada 4 kelebihannya. Banyak programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya, nah saya mau ke Dokter Nani lebih dulu. Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kanker kepala dan leher? Silakan dok. Pak Edi. Ya, jadi kanker kepala leher itu adalah suatu penyakit keganasan yang bertempat di daerah kepala dan sekitarnya serta leher. Seperti kanker pada telinga, kepada mata, kepada hidung, kemudian rongga mulut sendiri, serta ada kanker di kelenjar tiroid, kemudian kanker yang tadi disebutkan kotak suara ya atau laring. Dan itulah semua yang disebut kanker kepala leher. Jadi berdasarkan tempatnya dok ya, berarti ya karena dia sekali. awal munculnya nih ya, dia di kepala dan leher, maka disebut kanker kepala dan leher. Ya. Di Indonesia sendiri itu tercatat 32.000 jiwa per tahun. Nah, mengapa ini jadi banyak? Di Sulsel sendiri ada datanya dok? Ya, jadi memang kanker ini semakin hari semakin meningkat insidensnya ya. Ini mungkin disebabkan oleh karena penyebab dari kanker itu sendiri, di mana akhir-akhir ini makanan, kita tahu makanan itu semua siap saji, padahal makanan siap saji atau yang junk food itu sebenarnya banyak mengandung zat-zat karsinogenik.
Jadi kalau sekiranya dari sejak anak-anak diberikan makanan siap saji, maka jangan heran pada usia mungkin sekitar umur 20, 30 itu sudah muncul kanker. Dok, kalau kita dibandingkan insidensnya ya, untuk wanita dan pria, lebih banyak mana nih dok? Ya, yang kena? secara umum memang laki-laki lebih banyak dari pria, khususnya kanker payudara dan kanker serviks. Itu lebih banyak pada wanita. Untuk kanker leher dan kepala dok? Kalau kanker leher kepala sendiri banyak kan laki-laki dibanding wanita. Tetap lebih banyak ya insidennya untuk pria? Perbandingannya 3:1. 3:1. Ya. Ya, baik dok. Saya ke Ibu Lis lagi. Bu Lis, sebelum saya ngobrol dengan Bu Lis, izinkan saya mengajak juga pemirsa di rumah, kita mau saksikan dulu ya. Ada tayangan VT berikut ini. Saudara, kita saksikan tayangan VT berikut ini. Tetap bersama kami di Rubrik Kesehatan.
Bu Lis, kalau kita lihat tadi ya cuplikan tayangan Viti tadi, foto-fotonya saya hitung ada 791 kegiatan luar biasa banyaknya ya. Nah, boleh tepukannya buat YKI. Nah, Bu Lis, boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah ya, YKI itu apa sih Bu sebenarnya? Oh iya, alhamdulillah saya akan jelaskan karena memang supaya masyarakat mengerti ya. Iya Bu. Yayasan Kanker Indonesia atau YKI itu adalah suatu organisasi nirlaba yang sifatnya sosial dan kemanusiaan di bidang kesehatan. Khususnya bagaimana untuk penanggulangan penyakit kanker di Indonesia. Jadi YKI itu ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Dan kebetulan Ketua Umum Pusat itu adalah Profesor Dr. Aru Wicaksono. Yeah. Beliau adalah juga merangkap sebagai Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia. Jadi YKI itu tidak berjalan sendiri tapi bekerja sama dengan Perhimpunan Onkologi Sulawesi Selatan untuk Sulawesi Selatan. Iya. Sebenarnya Bu, apa peranan YKI sendiri khususnya untuk masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini? Jadi peran YKI itu sangat besar ya, terutama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana supaya masyarakat mengerti. Karena moto kami itu di Sulawesi Selatan adalah Sulawesi Selatan itu bebas dari stadium lanjut. Jadi kami selalu menghimbau ke masyarakat untuk supaya deteksi dini kanker. Jadi jika ada masalah dalam tubuh, misalnya ada perubahan yang terjadi di dalam tubuh, itu jangan sungkan untuk langsung periksa. Karena seperti Dokter Nani katakan, kalau jika baru stadium 1 itu masih 100% bisa sembuh. Ya. Tapi kalau sudah lanjut stadium 2, stadium 3, 4 apalagi, ya berarti tingkat untuk kesembuhan itu sudah bertambah kecil. Semakin Jadi, sulit Ibu ya. Tugas Yayasan Kanker Indonesia cabang Provinsi Sulawesi Selatan itu bagaimana mensupport, mengedukasi, mencegah masyarakat untuk supaya jangan ke stadium lanjut. Jadi kami tidak henti-hentinya keliling daerah untuk memberikan penyuluhan. Seperti yang tadi dilihat. Di beberapa kegiatan tadi ya. Itu. Bu, kalau begitu Bu, komitmen sendiri dari Yayasan YKI apa Bu? Ya, komitmen kami yaitu supaya masyarakat semua harus sadar dan mengerti bahaya dari kanker, yaitu dengan memberikan edukasi. Ya. Edukasi itu kami lakukan lewat webinar, lewat sosmed, TV, radio, gitu. Termasuk acara kita ya pada sore hari ini. Iya Bu. Baik Bu. Ya ini adik-adik juga mau nanya. Sepertinya silakan siapa mau nanya lebih dulu? Saya Lila. Silakan Lila. Sore Dok. Ada kerabat yang punya benjolan di leher Dok, tapi tidak ada daerah nyeri. Apa bisa dicurigai ada tumor yang nantinya bisa jadi kanker Dok? Gimana? Ya, silakan mungkin Dokter Nani ya. Iya. Dek Lila ya. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi perlu diwaspadai setiap benjolan yang ada di tubuh yang patologis ya. Jadi ada juga benjolan yang normal ya. Jadi ini benjolan yang patologis di setiap tubuh harus diwaspadai. Dan itu kita semua sebut sebagai tumor. Dan tumor ini ada terbagi, bisa tumor jinak ataupun tumor ganas. Tergantung nanti bagaimana gejalanya, kemudian hasil dari pemeriksaan histopatologi. Itu yang menentukan apakah dia ganas atau jinak. Jadi ingat setiap ada benjolan jangan disimpan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Gitu. Segera ke dokter ya Dok ya. Iya, betul Minimal sekali. ke vaskes tingkat 1 ya. Ya. Baik Dok ya. Bagaimana Lila? Cukup puas? Ya. Silakan siapa lagi mau nanya? Pino ya. Ya, silakan Pino. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Saya Pino mau tanya ini masalah kanker kan. Setahu saya sih kalau untuk pengobatannya termasuk yang tidak murah juga ya. Betul sekali. Jadi apa ada fasilitas dari YKI cabang Sulawesi Selatan untuk orang-orang yang kurang mampu yang mengalami kanker? Ya. Itu aja. Silakan Ibu Lis mungkin Oh bisa iya, jawab. iya. Fasilitas untuk yang kurang mampu, ya.
Tapi Adik Vito kayaknya mampu ya. Iya. Ada BPJS ya, iya. Tapi yang kurang mampu itu alhamdulillah kami bekerja sama dengan Yayasan Kala Group. Itu sekarang akan menyiapkan rumah singgah ya dok ya. Itu untuk pasien yang kurang mampu. Karena semua pasien kanker itu mengalami namanya ada kemo ya. Kalau sesudah kemo itu kan mereka badannya jadi lemas. Kasihan kalau dari daerah itu harus kembali ke daerahnya, pulang. Misalnya dari Sinjai kah, Selayar kah ya, jauh harus kembali. Atau dia harus cari hotel atau kontrakan mahal. Jadi alhamdulillah dari CSR Yayasan Kala Group itu kerjasama dengan YKI akan menyiapkan rumah singgah untuk penderita kanker. Dan itu sedang kami cari itu di sekitar rumah sakit Wahidin sekarang ini. Dan itu insya Allah ya kalau bisa gratis kami kasih gratis. Tapi kalau ada cas mungkin di luar 500.000 per malam, di kita paling 50.000 atau 100.000 itu. Bagaimana kita bisa membantu penderita kanker. Ya kami harapkan BUMN lain atau ya dermawan lain bisa juga mencontoh Yayasan Kala Group ini. Ya. Baik, ya demikian. Vino cukup ya. Eca mau nanya juga? Boleh. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Kebetulan saya perokok yang aktif juga. Nah mungkin kenapa bisa dikatakan perokok itu beresiko tinggi terkena kanker gitu? Ya. Apa penyebabnya? Ya. Silakan dok. Eca ya, Eca. ya. Pertanyaannya cukup bagus. Memang masyarakat Indonesia kayaknya perokok berat ya semua hampir. Walaupun sudah ada pengumuman dilarang merokok bisa membunuhmu, tetap tidak diindahkan. Merokok lebih enak. Jadi memang rokok itu merupakan salah satu faktor predisposisi ataupun penyebab dari salah satu kanker. Kenapa? Ya, dari asap rokok itu banyak mengandung zat-zat yang bisa membuat perubahan sel di dalam tubuh kita. Di antaranya mungkin ada yang mengandung karbon monoksida ya. Nah, itu semua adalah bayangkan saja kalau kita hirup setiap hari ya atau setiap saat kita menghirup, memang kalau cuma satu kali tidak terasa ya, tetapi dia akan terakumulasi di dalam tubuh. Setiap saat berkumpul di dalam, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah, itulah pada saat itu di mana daya tahan tubuh kita melemah, saat ini akan bereaksi merubah pertumbuhan dari sel-sel yang normal sehingga menjadi sel kanker begitu. Baik, Eca puas dengan jawaban Bisa dokter? saya tambahkan ya Silakan, dok ya? silakan Ibu. Iya. Ya. Jadi untuk kami ya ibu rumah tangga biasanya kalau suaminya merokok itu residu masih tertinggal di pakaian ya, di rambut. Jadi kalau masuk cium istri, gendong anak itu sangat berbahaya karena istri otomatis dari residu yang ada, residu asap rokok ya, yang ada yang menempel di baju itu akan terhirup oleh anak dan istri. Jadi mereka menjadi perokok pasif juga ya. Ya, jadi makanya yang perokok harus tahu diri. Kalau pulang ke rumah sudah ada keluarga, tolong ganti baju dulu, mandi dulu, baru peluk istri dan anak, ya. Iya. Bersih-bersih dulu ya Bu ya, jangan langsung baru pulang kantor langsung cipika-cipiki. Iya, apalagi kalau mau merokok dekat anak, waduh jangan sama sekali. Karena saya mengalami sendiri. Iya Bu. Bapak saya itu perokok pasif, tapi ya hidupnya sehat, olahraga tiap hari dan makan buahnya, ya alhamdulillah. Iya Bu. Tapi kena kanker paru. Karena apa? Bapak di DPR 12 tahun, ya zaman dulu kan di DPR pusat itu merokok tidak dilarang dan di ruang ber-AC. Akhirnya Bapak kena kanker paru karena perokok pasif. Iya. Baik Ibu ya, puas ya Eca jawabannya. Tambah sedikit Ya silakan Dok. Jadi perokok itu sebenarnya kalau perokok aktif
resikonya lebih kecil ketimbang yang perokok pasif. Jadi bayangkan kan kalau perokok itu dia menghembuskan asap ya, menghembuskan asap. Ya, di asap itu yang banyak mengandung zat-zat karsinogenik. Sedangkan dia sendiri menghirup lebih sedikit. Oleh karena itu dia lebih resikonya lebih kecil ketimbang yang menghirup. Betul. Jadi perokok pasif lebih beresiko ya dibanding perokok aktif. Jadi kalaupun Dok, Eca ini misalnya perokok yang kan tidak mudah ya menghentikan merokok, tidak semudah membalikan telapak tangan, janganlah merokok di tempat umum ya Dok ya. Minimal seperti itu ya Eca ya. Boleh tepukannya buat narasumber kita? Baik, saya mau cek lagi semangatnya ya ibu-ibu semua, masih dalam rubrik kesehatan. Luar biasa. Ya dan saudara, kita akan masih berlanjut di rubrik kesehatan. Untuk itu tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yang terdalam dari hatimu, berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Selalu ku berharap semuanya abadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di rubrik Kesehatan TVRI. Saksikan acara ini tidak hanya melalui pesawat televisi, dan apabila Anda tidak sempat menyaksikan secara langsung, Anda boleh mengikuti siaran ulangnya di pukul 17:05 dan seterusnya melalui berbagai media sosial seperti YouTube channel, Instagram, dan Facebook fanpage TVRI Sulawesi Selatan. Ya, ibu-ibu, mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau bertanya barangkali sebelum saya melempar ke pemirsa di rumah, silakan. Boleh angkat tangan lebih dulu, silakan Ibu. Ya, disebutkan namanya lebih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam itu saya susah tidur, mudah batuk, mudah flu. Kira-kira ada arah ke situ atau gimana? Mudah batuk, mudah flu, apakah ada arahnya ke kanker ya, kanker kepala dan leher? Ya. Susah tidur kalau malam. Ya, silakan Dok. Ya. Baik, makasih banyak Bu pertanyaannya. Jadi batuk flu itu sebenarnya tidak terlalu menjurus ke arah kanker ya, kecuali kalau beringusnya nanti itu ada bercampur darah, nah itu harus diwaspadai. Ya. Kalaupun susah tidur, mungkin banyak penyebabnya Bu ya, bukan cuma kankernya sendiri ya, tapi mungkin ya terutama mungkin faktor stres bisa atau penyakit yang lain
Ya, kalau memang itu sangat mengganggu aktivitas ibu, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Jangan disimpan sendiri, Bu ya. Lebih baik kita memeriksakan secepatnya ketimbang nanti sudah penyakitnya sudah lebih parah baru ke dokter. Begitu barangkali, Bu ya. Baik Ibu, cukup ya jawaban narasumber. Terima kasih. Berikutnya penanya yang kedua, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Bisa mikrofonnya, ya. Sudah on? Sudah on, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marni dari perwakilan BKMT Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Tadi Dokter Nani sudah banyak menjelaskan di awal ya tentang jenis-jenis kanker. Nah dok, kalau kanker kelenjar liur, dok sudah banyak kasusnya juga. Ya betul. Gitu. Nah ini kedengarannya seru juga dok ya. Kira-kira dok ini apa penyebabnya kanker tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Kelenjar liur. Makasih, saya jawab Ya, ya. silakan dok. Jadi mungkin kita perlu tahu bahwa kelenjar liur itu sebenarnya ada terbagi dua. Ada yang disebut kanker kelenjar liur mayor dan minor. Kalau yang mayor itu di bagian luar. Jadi biasanya yang ada bengkak di bawah telinga, nah itu bisa berasal dari kelenjar liur mayor. Sedangkan yang kelenjar liur minor itu biasanya di daerah dalam mulut, di rongga mulut, di dasar lidah, nah itu yang kelenjar liur. Adapun penyebabnya ini bermacam-macam ya. Jadi kalau untuk kelenjar liur yang minor sendiri, yang di dalam mulut, diduga ada hubungannya dengan alkoholisme ya, jadi orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol yang secara berlebihan. Kemudian pemakan kapur sirih ya, jadi biasa kita lihat orang-orang tua dulu ya suka makan kapur sirih. Nah itu juga bisa menyebabkan kelenjar dari kelenjar liur. Kemudian perokok juga sama ya, karena di asap rokok maupun yang terhisap itu ada kandungan dari zat-zat ya seperti salah satu zat yang memang penyebab dari kanker ini. Gitu. Ya, demikian Ibu. Puas ya dengan jawaban narasumber kita. Baik, ada lagi? Bu, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nirmawana dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari UNISMU ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Biasanya awal munculnya kanker itu di mana, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Ya. Jadi awal munculnya kanker itu tergantung dari kankernya di mana. Ya, kebetulan saya THT, jadi misalnya kanker telinga, maka awalnya berasal dari liang telinga biasanya. Ya, di liang telinga itu misalnya ada bisa di dalam, bisa di luar di daun telinga. Jadi mula-mula biasanya ada benjolan yang kecil. Ya, benjolannya itu biasanya keras ya, kemudian tidak nyeri. Ingat, kalau ada benjolan yang tidak nyeri itu biasanya lebih ke arah suatu tumor ya. Kalau nyeri dia lebih ke arah infeksi ya. Jadi kalau mula-mula tergantung dari tumornya di mana. Begitu juga kalau di hidung misalnya. Jadi ada benjolan di dalam hidung ataupun daging yang tumbuh di dalam ya. Nah itu makin lama makin membesar sehingga memenuhi seluruh rongga hidung ataupun rongga telinga. Demikian juga di dalam mulut ya, selalu dimulai dari benjolan yang kecil, tergantung di mana lokasinya dia mau tumbuh ya. Begitu juga yang kanker di leher ya, di tiroid ya, awalnya di depan biasanya kecil. Jadi kalau orang-orang lihat oh ada benjolan, tapi mereka sering rabah-rabah ya, bahkan ada yang pergi urut supaya katanya hilang, tapi ternyata bukannya menghilang, tapi merangsang untuk terjadi perubahan sehingga benjolannya itu makin lama makin membesar.
Jadi ingat kalau ada benjolan jangan sekali-sekali diurut ataupun dicoba-coba untuk dihilangkan dengan cara apapun. Lebih baik diperiksakan. Ya, cukup Ade ya? Ya. Baik ya, kita cukup ya untuk 3 penanya. Baik. Jadi dok, kalau ada benjolan atau apa, jangan diurut atau dengan cara apapun juga untuk mengempeskannya ya. Iya, ke dokter saja, ke vaskes tingkat 1 ya, lebih dulu. Ya. Baik dok, ya. Saya ke Bu Lis lagi. Bu, ini apa upaya yang dilakukan kalau kita lihat kondisi Bu ya, kondisi daripada perkembangan kanker di Sulawesi Selatan. Nah, Ibu kan sebagai ketua YKI, seperti apa nih Bu kondisi sekarang? Kondisi yang ada di Sulawesi Selatan. Wah, kalau kita lihat sih memang data terakhir ya di Das Kesehatan itu di Kabupaten Maros tertinggi itu kanker payudara dan serviks dari seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya kita juga mau tahu kenapa ya, ada apa di sana. Yang kedua itu Kabupaten Pangkep. Dua-duanya tinggi, serviks dan payudara. Jadi maksudnya kami sebagai YKI itu bagaimana mensupport pemerintah pemerintah daerah di sana supaya lebih aktif untuk turun ke masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan sampai stadium lanjut mereka memeriksakan diri. Ya, yang ketiga itu serviks tinggi di Goa. Ya, jadi kami ya dari data nasional se-Indonesia memang payudara dan serviks tertinggi ya dok ya. Ya, tapi Sulawesi Selatan sama. Jadi ya kami akan menyurat ke pemerintah Kabupaten Maros dan Pangkep untuk lebih bekerja keras untuk supaya bisa menekan angka kanker yang ada di kabupatennya. Ya. Baik Ibu, ya bagaimana kontribusi Bu pemerintah sendiri atau pihak swasta mungkin terhadap kegiatan-kegiatan daripada YKI? Oh iya, jadi kegiatan kami memang alhamdulillah pemerintah juga ikut mensupport karena YKI tidak berdiri sendiri tapi bekerja sama ya dengan pemerintah, LSM, swasta yang profesional lah. Jadi kami bersama-sama turun ke masyarakat. Ya, tapi kami berharap yang seperti saya katakan tadi, ya, Bu, lebih banyak dermawan yang mau memperhatikan penderita kanker ini dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mereka bisa. Karena saya rasa perusahaan-perusahaan besar kan punya CSR. Jadi kalau bisa CSR mereka itu mereka bantu untuk ya kerjasama dengan YKI untuk bisa memfasilitasi penderita kanker ini, apalagi yang prasejahtera. YKI welcome ya untuk yang pihak-pihak swasta kalau ingin berpartisipasi ya Ibu ya. Iya. Ibu, apa upaya yang dilakukan YKI agar masyarakat paham untuk pencegahan dini ini? Ya, itu dengan edukasi dan edukasi tidak berhenti. Karena sosialisasi ya Ibu. Ya, kami kegiatan-kegiatan kami ya selain edukasi, pap smear kami lakukan di daerah-daerah. Dan juga membagikan brosur juga di jalan-jalan dan mengunjungi pasien kanker di rumah sakit sebagai atensi YKI ke mereka dan juga mengunjungi pasien di rumah-rumah singgahnya. Ya. Ibu, kalau keanggotaan dari pengurus YKI sendiri seperti apa Ibu? Iya, kalau anggota kami pengurus YKI ya. Tapi kalau mau jadi anggota maksudnya ya. Itu saya kira semua bisa menjadi anggota. Yang penting setia mengikuti ada Instagram dari YKI itu YKI Sulsel. YKI Sulsel ya. Instagramnya. Kalau ada masyarakat yang ingin bertanya mengenai penyakitnya, mau diskusi, konsultasi, karena dokter-dokter ahli dari pengurus YKI, karena kita banyak ya dokter-dokter ahli, itu akan menjawab. Ya. Jadi kalau susah mau ke sekretariat kami, itu ada di Pantai Losari. Kalau susah ke sana, itu bisa bertanya lewat Instagram. Ya. Baik Ibu, ya. Ada yang mau bertanya? Tadi silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Perkenalkan, nama saya Isnaini Ismail dari perwakilan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
Silakan Ibu Isna. Hanya sekedar bertanya untuk Ibu Lis, apakah masyarakat umum bisa menjadi anggota Yayasan Kanker Indonesia? Iya, jadi saya kira masyarakat biasa pun, survivor pun bisa, kami welcome. Tapi dengan menjadi anggota yang setia mengikuti data-data atau diskusi kegiatan kami, karena kami berharap juga lebih banyak anggota, dia bisa menjadi motivator lagi ke yang lain. Iya. Terima kasih, Bu Lis. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat sore Ibu. Silakan satu lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Ruli, perwakilan dari alumni SMA Kartika. Mohon izin Ibu, kami bertanya kepada dokter. Dok, saya mau bertanya, ini kejadian pada anak saya sendiri. Apakah penyebab anak umur di bawah usia 1 tahun bisa terkena kanker hati tanpa melihat gejala terlebih dahulu? Dia langsung terjadi pembengkakan, kembung di perut, tapi tidak mau melihat gejala yang lain. Itu dok. Jadi dia didiagnosa kena hepatoblastoma. Ya, baik. Bu. Iya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dok. Ya. Saya mencoba menjawab walaupun itu bukan bidang saya sebenarnya, tetapi secara kanker secara umum. Ya, jadi mungkin memang seperti kita tahu bahwa hati itu nanti 3/4 sakit baru dia ada menimbulkan gejala. Jadi kalau masih misalnya 1/4 terkena misalnya ada hepatoma tadi ya, itu belum menimbulkan gejala. Nanti tiba-tiba sudah tinggal 1/4 yang berfungsi baru timbul gejala. Nah, pada anak umur yang di bawah 1 tahun, kemungkinan ini adalah suatu bisa dari genetik ya, ataupun mungkin dari virus waktu ibunya hamil. Ada virus-virus yang bisa merusak hati. Nah, itu terbawa sejak dari dalam janin sampai dilahirkan. Mungkin itu, Bu. Mungkin nanti kalau kurang puas nanti mungkin ada dokter spesialis anak onkologi. Ya. Ya, makasih Ibu. Baik, saya ke Dokter Hani. Ya. Dok, kanker ini tadi kan dokter mengatakan kalau dia sudah stadium lanjut, dia bisa nyebar ya kemana-mana ya. Betul. Biasanya kalau dia bertitik awal dari kepala leher, biasanya kemana aja Bu? Ya. Kalau tidak diobati dok? Iya, jadi penyebaran dari kanker itu sebenarnya ada 2. Penyebaran lokal dan regional. Kalau yang lokal itu dia menyebar di daerah sekitarnya. Jadi misalnya kalau ada kanker di rongga hidung itu penyebarannya ke lokal ya, ke kelenjar limfa. Jadi jangan heran kalau misalnya ada tumornya di hidung, tiba-tiba ada lehernya juga membengkak. Itu sudah penyebaran lokal. Nah, untuk penyebaran regional itu bisa ke seluruh tubuh, ke organ-organ yang penting. Yang pertama bisa ke paru-paru, kemudian ke hati ya, dan ke tulang. Adapun penyebaran yang lain bisa saja mengenai seluruh organ di dalam tubuh kita. Jadi penyebarannya itu namanya lokoregional. Iya dok, kalau gejala yang paling khas untuk gejala awal atau warning yang peringatan dini ya untuk yang kanker kepala dan leher, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi tergantung sebenarnya dari lokasinya ya. Mungkin saya ambil contoh dari yang terbanyak kepala ya, leher, kanker nasofaring. Di THT sendiri itu yang terbanyak. Jadi gejala dini itu adalah gejala keluhan pada telinga. Jadi kalau ada orang yang mengeluh telinganya mendenging, kemudian rasa penuh ya, dan tidak hilang dengan pengobatan, hati-hati. Lebih baik langsung diperiksakan ke dokter THT. Demikian juga kalau tumor di rongga hidung. Apa tanda yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ingus bercampur darah. Jadi kalau tiba-tiba ibu-ibu atau pemirsa sekalian buang ingus terus kok warnanya kecoklatan,
Nah, itu harus diwaspadai. Kemungkinan besar itu adalah tanda awal dari suatu kanker hidung. Nah, kalau di kanker pita suara, nah gejala awal yang harus kita curigai adalah suara serak. Jadi kalau yang tadinya suaranya bagus ya, tiba-tiba serak, kemudian tidak habis berteriak, tidak habis menyanyi, tiba-tiba serak saja dan sudah minum obat tidak berhenti selama 2 minggu, nah itu harus diwaspadai juga. Jadi memang masing-masing ada gejala awal dari masing-masing kanker itu sendiri. Dan sebelum tambah parah ke dokter segera ya, betul, Dok ya. Dok, kalau pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis selain radiologi atau USG mungkin yang ketok palu terakhir bahwa ini adalah kankernya ganas atau jinak harus kemana, Dok? Itu adalah namanya biopsi. Jadi pemeriksaan histopatologi. Jadi setelah kita melakukan semua pemeriksaan, jadi kalau radiologi itu hanya untuk menentukan letaknya tumor, besarnya tumor ya. Tetapi yang ketok palunya ini adalah pemeriksaan histopatologi dengan melalui biopsi. Jadi kita mengambil sedikit jaringannya, kemudian diperiksakan di laboratorium dan hasilnya kita lihat. Dia bermacam-macam. Jadi jinak atau ganas. Ganas pun bermacam-macam, ada tingkatannya. Jadi ada yang memang ganasnya rendah, ganasnya sedang. Ada level-levelnya, Dok ya? Level-levelnya ya. Namanya diferensiasinya. Ada diferensiasi baik, diferensiasi sedang, dan diferensiasi buruk. Jadi itu tidak boleh berpuas diri hanya dengan radiologi dan USG, tetap harus ke bagian PA, Dok ya? Iya, betul sekali. Harus ke PA. Baik, saya ke Ibu Liz kembali. Bu Liz, kalau YKI sendiri kan Ibu katakan tadi di awal ada di seluruh Indonesia, berarti di 33 provinsi ya. Untuk di Sulawesi Selatan kita ada 24 kabupaten, adakah juga di kabupaten YKI? Iya. Jadi seluruh Ibu Bupati Sulawesi Selatan itu berapa tahun lalu kami lantik sebagai koordinator YKI di kabupaten kota. Ya, jadi seperti kemarin kami ke daerah-daerah itu hanya mengontak Ibu Bupati dan mereka welcome karena itu sangat bermanfaat untuk masyarakatnya. Ya. Selama ini Bu Liz untuk kegiatan sosialisasi ataupun edukasi itu diberikan secara daring atau tatap muka langsung, Ibu? Dulu sih ya daring ya, sekarang sudah bisa kita langsung Ibu ya kegiatannya ya. Jadi itu kegiatannya memang kerjasama provinsi dengan kabupaten-kabupaten. Iya. Adakah regulasi yang memang sudah ada untuk setiap kabupaten misalnya di tanggal berapa, di bulan keberapa? Itu komunikasi kami saja. Biasanya kami meminta pertemuan dengan ibu-ibu, ya intinya di sana kan ibu-ibu camatnya, ibu-ibu Forkopimda, ibu-ibu desanya, karena kami berharap mereka lah orang-orang penting yang ada di tempatnya masing-masing dan ilmu yang mereka dapat itu bisa mereka sebar lagi untuk masyarakatnya. Ya. Jadi sistemnya manajerial ya Ibu ya, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kemudian nanti sampai ke kelurahannya. Baik, ya saya ke Dokter Nani lagi. Dok, sebenarnya apa sih penyebabnya kanker ini? Jadi tidak hanya kanker kepala dan leher ya, secara umum apa faktor-faktor yang menyebabkan kanker sehingga kita bisa mewaspadainya? Ya, betul. Terima kasih Pak Edi. Jadi penyebab kanker itu sebenarnya ada 3 hal yang penting. Yang pertama adanya infeksi dari virus. Dari virus-virus tertentu ya, tidak semua virus ya, virus flu bukan. Jadi ada yang namanya Epstein-Barr virus, kemudian ada papilloma human virus ya, itu semua virus yang bisa menyebabkan kanker. Kemudian yang kedua ada faktor genetik ya. Jadi di dalam genetik itu memang di dalam tubuh kita sudah ada gen, ada yang namanya gen provokator dan gen protektif. Kalau kita mempunyai gen protektif, artinya ya alhamdulillah kita terlindungi dari resiko untuk terjadinya kanker. Tapi kalau kita punya gen provokator, harus hati-hati karena ini gen yang bisa merubah nanti pola siklus sel kita. Nah, yang paling penting adalah faktor lingkungan. Ini yang kita bisa kendalikan, ya. Sedangkan 2 faktor tadi itu tidak bisa. Sekali kita terinfeksi virus, akan selamanya virus itu akan menetap dalam tubuh kita. Demikian juga genetik. Sekali kita punya genetik, tidak ada yang bisa berubah. Tetapi faktor lingkungan
ini yang bisa kita kendalikan. Apa saja itu faktor lingkungan? Di sini termasuk lifestyle kita, ya, pola makan, pola hidup, pola pekerjaan, ya, stres, ya. Di mana ya, di mana stres juga bisa ya, Bu Lis ya. Stres termasuk. Jadi itu semua dari lifestyle kita. Di mana makanan-makanan yang sekarang ya, yang banyak siap saji itu juga harus hati-hati. Atau makanan-makanan yang sering diasinkan, ya, ikan asin itu penyebab pertama dari kanker nasofaring. Kemudian ikan bakar. Cuma jangan nanti penjual ikan bakar marah sama saya kalau saya bilang nggak boleh makan ikan bakar. Boleh makan ikan bakar, tetapi yang kulit yang hangus itu harus dibuang. Jadi kita yang makan hitam-hitamnya dibuang, Dok, ya. Hitamnya dibuang. Itu adalah zat karsinogenik, ya. Jadi boleh ya makan. Sate juga demikian. Kalau ada sate yang ada hitam-hitamnya jangan dimakan, Bu, semua. Memang kriuk-kriuk tapi tidak sehat. Ya, kemudian orang-orang yang bekerja, ya, yang sering kontak sama zat-zat kimia seperti yang di laboratorium ataupun di radiologi itu juga punya potensi resiko tinggi untuk terkena kanker. Kemudian paparan radiasi jadi seperti petani, ya, yang nelayan itu juga punya resiko tinggi untuk terkena kanker karena paparan radiasi. Jadi radiasi yang sehat itu yang adanya di jam 8 sampai jam 10 pagi. Di atas itu sudah tidak bagus, sudah tidak sehat, ya. Jadi jangan olahraga di siang bolong. Kalau bukan pagi sekali sore. Jadi, Dok, kalau setengah 11 berjemur katanya pengen vitamin D, enggak ya? Enggak benar ya, Dok? Iya, bukan lagi vitamin D, vitamin K. Vitamin K. Kanker. Ya, bahaya. Nah, kemudian lifestyle yang lain yaitu misalnya sering merokok, ya, kemudian sering begadang, ya. Begadang kata Roma Irama jangan begadang kalau tidak ada perlunya, ya. Nah, kalau belajar tidak masalah. Nah, ini adik-adik suka begadang nih bertiga, ya, enggak boleh ya. Boleh begadang. Terus istirahat yang cukup, ya. Jadi seperti dikatakan bahwa istirahatlah yang cukup 8 jam. Tapi bukan berarti 8 jam itu kita tidur terus-menerus. Bukan itu. Yang paling bagus adalah tidur dengan kualitas yang terbaik. Walaupun 15 menit kita bangun dengan segar, bugar, nah itu istirahat yang baik. Tapi bayangkan saja kalau tidur sudah berjam-jam, begitu bangun sakit kepala, karena pada saat tidur kita masih mendengar, ya, masih hanya mata tidak bisa terbuka, tapi semua kejadian kita tahu. Nah, itu kualitas yang tidak ngelamun baik. Ya, Dok, ya. Ya, betul, itu juga. Kemudian kurang olahraga, ya. Minimal seminggu 3 kali. Kalau tidak sempat 2 kali atau seminggu sekali saja, ya. Yang penting disempatkan waktunya untuk olahraga. Dan olahraga harus minimal 30 menit. Ya, kalau di tentara bilang punya nilai samapta katanya. Samapta katanya, Dok, samapta, ya. Ya, itu yang baru disebut olahraga. Tapi kalau cuma jalan ngobrol itu tidak punya nilai samapta. Sambil makan lagi, Dok. Ya, betul sekali. Bukannya sehat tapi kurang sehat nanti. Yoga juga sehat, Dok, ya? Yoga juga sekali. bisa. Yoga ya. itu paling bagus. Yoga bagus sekali. Luar biasa. Saya sebenarnya pengen yoga juga nih sama. Berarti dokter ini kan ada teman kameramen namanya Aji, suka makan ikan bakar yang ada hitam-hitamnya, kemudian suka makan sate yang ada hitamnya. Jangan ya, hitamnya dibuang ya, Dok, ya. Nah, seperti itu ya, Aji dengan Fajlur, jangan lagi seperti itu. Baik, saya mau ke Bu Lis lagi, Bu. Kalau bagaimana caranya, Bu, ya, kita motivasi masyarakat untuk mau periksa sedini mungkin, Bu, ke dokter. Ini masyarakat awam ya. Jadi kalau curiga, aduh ini kok saya benjolannya agak aneh, atau kok beringusnya sudah minum obat tidak sembuh-sembuh. Seperti apa, Ibu, yang dilakukan YKI? Makanya YKI memang tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kalau tambah banyak yang mau jadi anggota itu kami senang, Bu, karena bisa memberikan ilmu lagi kepada tetangga, keluarga. Ya, karena kami pengen sebelum lanjut ke stadium berikutnya dia sudah ada gejala sedikit periksa seperti yang dikatakan Bu Dokter. Jadi memang sebaiknya sadar, banyak mendengar. Jadi kami punya link YKI Sulsel itu, disitulah kalau misalnya tidak bisa ke dokter bisa diskusi dengan banyak bertanya kepada dokter-dokter ahlinya. Karena di situ kami punya selain dokter
Nani Dokter sebagai yang kepala leher, Iya, ahli Dok. kepala leher. Ada dokter Rina, ada dokter Calu ya, ahli kebidanan, Prof Calu. Iya, Dok. Banyak, kita punya profesor. Iya, Bu. Iya. Jadi motivasi dari YKI itu, ayo kita banyaklah mendengar masyarakat itu penyuluhan-penyuluhan dari YKI. Apa edukasi yang diberikan oleh YKI. Karena kami memang tidak henti-hentinya keliling daerah untuk itu, mengedukasi masyarakat. Dan nanti rencana kami ini adalah memberikan edukasi kepada mahasiswa baru. Itu sudah oke di 4 universitas, yaitu Unhas, ke mahasiswa baru ya. Iya, Bu. Unhas, UNM, Bosowa dan Universitas Islam Makassar. Ya, karena bukan yang tua saja yang harus tahu, yang muda pun harus tahu. Ya, bagaimana supaya terhindar dari kanker ini. Baik, Ibu. Iya. Kita sudah ada di penghuni acara. Silakan, Dok, closing statement singkat untuk pemirsa di rumah terkait topik kita pada hari ini. Mungkin untuk closing statementnya saya akan bacakan sedikit ya. Silakan, Dok. Ya, mungkin ini closing statement dari saya. Nikmati setiap hal kecil yang telah ditetapkan hidup untuk Anda dan perjuangkan hal-hal yang Anda inginkan. Jadilah sehat dan menginspirasi orang lain untuk menjadi sehat dan memiliki hidup bebas kanker. Menderita kanker bukan berarti itu akhir. Miliki otoritas dan berjuang keluar dengan senyum cerah dan hati pejuang. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Ibu Lis closing statement singkat terkait dengan Ibu sebagai Ketua YKI. Iya. Jadi Yayasan Kanker Indonesia cabang Provinsi Sulawesi Selatan membantu pemerintah Sulawesi Selatan untuk menekan penyakit kanker yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan moto Sulawesi Selatan bebas kanker stadium lanjut. Ya. Jadi mohon jika ada perubahan atau gejala, kalau ada gejala yang lain di tubuh, tolong secepatnya periksa. Deteksi dini kanker adalah yang terbaik. Tolong kami, bantu kami YKI supaya bisa menekan stadium lanjut di Sulawesi Selatan. Luar biasa, boleh tepukannya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Insinyur Hadja Listiati F. Nurdin MFis, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Dr. Nani Iriani Jufri, spesialis THT BKL Konsultan Fix, Ketua Divisi Onkologi THT. Terima kasih Dr. Masyita Dewi, spesialis THT BKL. Audiens kita dari Think Survive, BKMT, kemudian IWAPI, kemudian ada adik-adik dari koas-koas ya, dari Fakultas Kedokteran Unismu Makassar. Ya. Dan saudara, kanker kepala dan leher adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah tumor ganas yang berbeda yang berkembang di sekitar jaringan dan organ kepala serta leher dapat diobati. Didukung komitmen YKI Cabang Sulsel selalu membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah kanker sedini mungkin. Kanker tidak bisa melumpuhkan cinta, tidak bisa menghancurkan harapan, tidak bisa menaklukkan jiwa. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ediman Ferial. Sampai jumpa di episode mendatang. Boleh berdiri. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang
tetap menanti. Ku akan pergi meninggalkan diri